Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Masyarakat Kota dan Desa mengenai teori interaksi kota-desa. Kelompok 7 yang beranggotakan Chelsea Y.P. Sianturi, Intan Kumaradewi, Mewita Purnamasari Laia, Nadia Ramadhani, dan saya sendiri Yeni Irawati Sitorus. Konsep dasar desa dan kota. Desa dan kota adalah dua wilayah dengan kondisi yang berbeda. Desa dan kota sama-sama merupakan tempat tinggal penduduk dengan segala aktivitasnya. Desa dan kota bukan merupakan dua hal yang terlahir secara terpisah. Dapat dikatakan bahwa kota merupakan perkembangan lanjut dari desa. Pengertian desa, yaitu suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenetis pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencarian yaitu yang mayoritas agraris, nilai kebudayaan maupun tingkah laku, serta hubungan antar penduduk yang akrab. Pengertian kota, yaitu suatu lingkungan yang terdiri dari perumahan tempat tinggal manusia yang dilengkapi dengan sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. Agus Ayarti, 1995, dalam Ernie Suharini. Interaksi kota dan desa. Pengertian interaksi, yaitu suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Berikutnya, adanya kesempatan untuk saling intervensi atau intervening opportunity, dan adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Selanjutnya, interaksi antara desa dan kota. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh jarak dari pusat kota, interaksi semakin lemah. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Teori interaksi desa dan kota. Yang pertama, teori gravitasi. Teori ini dikemukakan oleh Isaac Newton yang sebenarnya digunakan dalam hukum fisika, namun kemudian diaplikasikan dalam analisis interaksi dalam geografi. Hukum gaya tarik berbunyi, tiap massa akan memiliki gaya tarik terhadap tiap titik di sekitarnya. Yang kedua, teori titik henti atau the breaking theory. Kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk di masing-masing wilayah dan jarak mutlak di antara wilayah-wilayah tersebut. Inti dari teori ini adalah bahwa jarak titik henti atau titik pisah dari pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan itu, dan berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk kota atau wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Yang ketiga, teori potensi penduduk, yaitu potensi penduduk pada dasarnya menunjukkan kekuatan potensi aliran untuk tiap-tiap tempat. Artinya, berapa besar kemungkinan penduduk suatu wilayah untuk mengadakan migrasi dan berinteraksi dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Yang keempat, teori grafik, yaitu suatu wilayah dengan wilayah lain dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola-pola jaringan tertentu dalam ruang di muka bumi, atau spatial network system. K.J. Kansky merumuskan, untuk mengetahui kekuatan interaksi antar wilayah, dilihat dari jaringan jalan dengan rumus indeks konektivitas. Yang kelima, teori interaksi wilayah. Teori ini diperkenalkan oleh W.J. Reilly
menjadi teori interaksi wilayah. Yang keenam, teori konektivitas. Teori ini menilai kekuatan wilayah berdasarkan indeks konektivitas. Pengaruh interaksi desa kota, ada pengaruh positif, ada juga tentunya pengaruh negatif. Sebelumnya, kita bahas dulu wujud interaksi desa dan kota dalam kehidupan sehari-hari, yakni pergerakan barang desa ke kota atau sebaliknya. Selanjutnya, pergerakan gagasan dan informasi dari kota ke desa. Berikutnya, adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah tersebut. Dan yang terakhir, pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, dan mobilitas penduduk. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pengaruh positif yang timbul dari interaksi desa kota. Yang pertama, tingkat pengetahuan penduduk meningkat karena telah didirikannya sekolah dasar hingga sekolah menengah di pedesaan. Yang kedua, lancarnya transportasi desa kota dapat meningkatkan komunikasi dan pengiriman barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang ketiga, masuknya teknologi tepat guna ke pedesaan di bidang pertanian dan peternakan dapat meningkatkan aneka produksi, sehingga pendapatan masyarakat desa meningkat pula. Yang keempat, masuknya para ahli ke pedesaan bermanfaat dalam menciptakan berbagai peluang yang berinteraksi ekonomi. Yang kelima, bantuan dari pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang wira swasta. Yang keenam, pengetahuan masalah kependudukan khusus NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera sudah tersebar ke desa-desa. Yang ketujuh, berkembangnya organisasi sosial dan koperasi desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Interaksi desa kota dapat juga menimbulkan pengaruh negatif. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja produktif di desa karena penduduk desa berusia muda bekerja di kota. Yang kedua, menyempitnya lahan pertanian, hilangnya kawasan hijau, dan berubahnya lahan desa. Yang ketiga, penetrasi kebudayaan kota ke desa yang kurang sesuai dengan budaya atau tradisi desa cenderung mengganggu tata pergaulan dan seni budaya desa. Yang keempat, munculnya berbagai masalah sosial seperti pengangguran, tunasusila, tunawisma, dan kriminalitas. Yang terakhir, munculnya daerah kumuh. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta ilmu ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kelompok 7 mohon pamit dan terima kasih.